Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Tapi sebelum kita melanjutkan atau menambah pelajaran yang baru, pelajaran ke-10, kita buat latihan dulu 1 atau 2 kalimat lagi untuk melihat kemampuan kita ya. Monggo ditulis, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para guru telah pergi. Para guru telah pergi ke rumah sakit. Para guru telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi kepala sekolah yang lama. Untuk mengunjungi kepala sekolah yang lama. Nomor 2, para santri yang masuk ke ruangan kepala sekolah adalah anak-anaknya atau putra-putranya insinyur. Ya, putra-putranya insinyur. Monggo dikerjakan.
Selesai, Fit? Selesai Pak, monggo Pak. Ini taknya bundar bener Pak. Tak mampu tuh. Ini kan susunan mudhaf ilaih nih. Ini kan pakainya kan? Nggih. Ke ruangannya kan? Oh, ke ruang. Oh, pakainya ya. Oh. Ke ruang, maksudnya kalau Indonesia kan ke ruang kepala sekolah, ke ruangannya kan? Oh ini. Di sini harusnya nggak pakai ini. Nah ini nggak usah Pak. Ini cuma imbuhan aja ini. Oh udah langsung. Nah, jadi langsung. Ya. Nah kalau ini artinya anak kecil. Jadi harusnya pakai yang biasa aja. Abnaul. Gini aja. Nggak pakai ini ya.
pakai kan. Nah ya, kalau monggo yang sudah sini. Kenapa? Kenapa mas? Oh, sama buat perempuan ya? Oh iya. Ya. Kalau ini pakai gini harusnya di sini laki-laki ya. Kita pakai ini. Ini untuk itu li. Kanan li kan, jadi di sini harusnya majrur. Nah ini mudhaf ini. Oke deng. Ini nggak pakai alif lam. Kalau sampai pakai alif lam di ini. Kalau nggak pakai alif lam harusnya ini ya. Oke ini benar. Ini benar nggak usah pakai alif lam. Mana ini benar? Kan ini susunan mudhaf ilaih kan. Iya mas benar mas. Oh, beda, antum beda sendiri nih. Ini jadi harus ya. Ini kan atnya kan, mau nggak mau kan ikut sini. Berarti ini mudah-mudahan Ya, ini mudhaf, ini mudhaf ilaih plus ya kan mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Ini baru naat yang lama kan. Oke, betul. Jadi ini nggak usah dikasih apa-apa, ini sudah betul sudah ini. Kenapa? Ini ada dua nih. Ini apa ini? Oh ini ini kan para guru kan ini nggak pakai ini apa ini harusnya sama kayak gini gitu. Kurang apa jadinya? Ini bengkong. Ini mudhaf, ini mudhafun ini. Jadi bacanya apa? Ini gini, ini dipindahkan kan kepala sekolah dulu. Nah jadi mudirin ini. Nah, jadi kan kepala sekolah kan mengunjungi kepala sekolah dulu kan. Nah ini yangnya hilang di sini nih.
Oh, alladzi alladzina dakhalu ila, ini mudhaf ilah ya, ini mudhaf ilah, jadi nggak boleh pakai alif lam. Ila ghurfatil mudir, ini tanwin abna, kalau seri tanwin di tomah aja, karena kan mudhaf ilah nggak boleh tanwin juga ya, tapi susunannya sudah benar, cuman kurangin aja. ada apa ya? Nahid. Ini kenapa ada yang nih? Enggak pakai. Ini para guru telah pergi kan nggak ada yangnya nih. Iya. Nah, yang-yangnya di belakang. Wah, antum ini menambahkan sesuatu yang nggak ada ini. Ini siapa mudir. Oke. Nah, ini salah. Harusnya ini di sini. Iya. Harusnya di sini. At-tullabul ladzina dakhalu gitu ya. Bukan qaf tapi pakai ghain. Ya. Abna'u mudarris. Dah. Oke. Jangan kebalik lagi ya. Nanti antum kalau butuh hubungan lagi ya. Mas Haris pindah, Mas Haris. Kenapa Pak Rahmat? Buat yang gampang aja Pak.
Masuk ya. Masuk. Ya tekul. Saya tekul. Iya. Selain kayak tekul. Kau istilah salah ya. Salah tak berpikir. Pengen start deh lah. Ini kan pergi, Pak. Ya. Ini keluar. Ini keluar. Harusnya. Iya sih keluar. Ayo pergi. Ya padahal Ini tulisannya. saya Ini tulisannya begini. ya Li zi ya ya ro lo ti gitu. Lizia roti di sini majrur karena mudhafun ilaih ini. ada kunjung itu jadi fi'il yang Kalau kita jadi fi'il gini, Pak, ada dua. Kalau lafadznya begini, ini fi'il. Tapi kalau lafadznya begini, ya ini dia isim. Beda lafadz aja.
walaupun artinya sama ziarah, cuman dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau bentuknya gini isim, kalau bentuknya gini fiil. Apalagi kemasukan li ini Pak, ini jelas tulisannya pasti gini, bukan gini. Akan dia ziarati. Nah, ini kan kita belum belajar Pak ini. Ini kita belum belajar kan fi'il mudhari. Saya juga cuma lihat kosakata. Iya. Ini harusnya nggak usah pakai nasab, pakai da. Dakhulu aja. Dakhalu. Dakhulu. Ila. Nah, ini juga sama mudhaf ilaih nggak boleh pakai alif lam. Ila ghurfatil mudir, kan ruangannya kepala sekolah kan. Jadi kan mudhaf ilaih kan. Abna'u ini mudhafun ilaih juga, muhandisin. Anak-anaknya ada nyanya kan? Iya. Kalau nya kan mudhaf ilaih, jadi dia di kasrah karena mudhafun ilaih. Gitu Pak. Ini Pak. Ada pulpen Pak? Zahabu ila, kan ke, ini kan pergi ke. Kembali Ini kasih li untuk li. Ini untuk itu apa syaratnya li. Nah di sini mudhaf ilaih ini. Jadi begini, li ziyaratil mudiri al-qadimi. Ya. At-tullabu, ini ya. Ya. Jadi harusnya allati dakhalu, ini kan allati dakhalu juga sama. Dakhalu ini kan mudhaf maf'ul dakhalu ila, kan ada ke-nya kan, masuk ke ruangan kepala sekolah, jadi ila ghurfati mudirin. Abna'u ini nggak usah dijamakan, mufrad aja, jadi ini dibuang, jadi abna'u muhan sin, ya kan dia mudhafun ilaih kan. Baik, alhamdulillah kita sudah pemanasan ya, sampai pusing sudah ini. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-10 ya, pelajaran yang ke-10. Jadi untuk melatih menerjemahkan kayaknya butuh anak kasih PR lagi nih ya. Nanti Mas Adri ingatkan anak ya, PR-nya ya. Kadang-kadang lupa nih buat PR. Tapi ingatkan jangan satu hari sebelumnya, pusing nanti teman-teman. Paling nggak Selasa, Rabu sampai ingatkan, nanti bisa. Type dibuka pelajarannya halaman 69. Halaman 69. Ad-darsu al-ashiru, pelajaran yang ke-10. Dan yang butuh kita ketahui, setiap naik pelajaran atau pindah pelajaran pasti akan bertambah yang namanya kaedah yang baru. Ya, akan bertambah kaedah yang baru. Sehingga pelajaran-pelajaran sebelumnya dimurojaah lagi, dibaca lagi, karena di sana banyak kaedah-kaedah yang sudah kita lewati. Terlebih lagi kaidah tentang masalah mudhaf ilaih, masalah mubtada khabar, kana, laisa dan temannya. Perhatikan, dzahaba Zakaria
Zahaba Zakaria. Apa arti zahaba? Telah pergi. Zakaria, si Zakaria. Li ziyarati, untuk linya untuk ziyarati mengunjungi Hamidin, si Hamid. Jadi Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid. Ba'da, setelah Sholatil fajri, sholat fajar. Jadi Zakaria itu pergi untuk mengunjungi Hamid setelah sholat fajar. Yang mengunjungi siapa? Zakaria. Yang dikunjungi Hamid. Walakinnahu, akan tetapi, hu si Zakaria. Walakinnahu, akan tetapi dia, si Zakaria, ma, tidak, wajada, mendapatkan, hu, siapa hu sekarang? Hamid. Jadi nyambangi Hamid, tiba Hamidnya apa? Enggak ada. Walakinnahu, akan tetapi Zakaria, ma, tidak, wajada, mendapatkan, hu, si Hamid. Tergambar? Jadi Zakaria berkunjung ke rumahnya siapa? Hamid. Tapi ternyata sampai rumah Hamid nggak mendapatkan si Hamid. Fil baiti, di rumahnya. Ya, tidak mendapatkan si Hamid di rumahnya. Faqala, maka dia pun berkata, siapa dia? Zakaria. Li, kepada. Jadi li itu terkadang maknanya untuk, terkadang kepada, gitu. Faqala, maka berkatalah si Zakaria, li, kepada ibni, anaknya, kepada anaknya. Nya ini siapa? Anaknya siapa? Anaknya Hamid. Ingat ya, jangan sampai salah kembali domir. Ya, li ibnihi, kan li huruf jar, li ibnihi, tapi karena dibaca langsung li ibnihi, li ibnihi, kepada anaknya. Ingat, untuk mengembalikan domir itu harus diperhatikan, karena untuk memahami kalimat penting sekali memahami kembalinya domir. Kata ganti itu kata ganti untuk apa? Faqala, maka berkatalah dia, siapa tadi? Zakaria, li, kepada ibnihi, anaknya. Anaknya siapa? Hamid. Siapa itu? Musa. Jadi Musa ini siapa? Anaknya Hamid. Aina abuka, artinya apa? Di mana bapakmu? Gitu ya. Musa menjawab, dhahaba ila suki. Apa artinya? Pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar. Ya, mantep nih anaknya bisa bahasa Arab nih, bapaknya juga bahasa Arab, anaknya juga bahasa Arab. Dhahaba ila suki. Pergi ke pasar. Kata Zakaria, ayadhabu ila suki kulla yaumin. Apa artinya A? Apakah yadhabu, dia pergi. Apakah dia pergi ila, ke asuki, pasar, kulla yaumin, setiap hari. Jadi Zakaria nanya kepada Musa, apakah dia, si Hamid itu, pergi ke pasar setiap hari? Musa menjawab, na'am. Apa na'am? Ya. Yadhabu, dia pergi, daiman. Apa daiman? Apa daiman, Mas Adri? Daiman itu artinya terus menerus, atau pergi, selalu pergi, gitu loh. Selalu. Yadhabu, dia pergi, daiman, selalu, ilal suki, ke pasar, ba'da, setelah sholatil fajri, sholat fajar. Jadi memang rutinitasnya si Hamid setiap setelah subuh pergi ke
ke pasar. Ya, pergi ke pasar. Zakaria nanya, mata yarji'u minasuki, mata artinya kapan, yarji'u dia akan kembali, minasuki dari pasar, baliknya kapan? Katanya Musa, yarji'u dia akan kembali fisa'atis sabiati pada jam as-sabiah berapa? Sabiah berapa sabiah? 11. Sabiah, sabaatun. 7 jam 7. Jadi berangkat setelah fajar kata Musa, nanti dia kembali jam 7. Wa ahyanan, apa ahyanan? Dan terkadang fisa'ati tsaminati jam 8. Ya kalau nggak jam 7 jam 8 lah gitu loh. Kan tadi ditanyain, ya abimu mau balik kapan dari pasar? Ya biasanya jam 7, nggak jam 7 jam 8. Ya. Kemudian setelah itu Hamid tanya lagi. Nah, si Zakaria tanya lagi, madza yaf'alu fil bait? Madza artinya apa yang yaf'alu dia lakukan fil baiti di rumah. Kalau udah pulang ngapain di rumah bapakmu itu? Wah, intel nih Pak I. Ya, madza yaf'alu fil bait? Apa yang dilakukan dia si Hamid fil baiti di rumah? Kata Musa anaknya, yaqra'us suhufa, dia akan membaca apa? Lembaran-lembaran koran. Ya, dia akan membaca koran. Wa yasma'u, dan dia akan mendengarkan al-akhbaro, apa akhbar? Berita-berita, kabar-kabar. Di mana? Minal idzaati, dari radio. Ya, minal idzaah, dari radio. Dia radio Suara Surabaya Pak ya. Baik, dengarkan radio ini. Sudah? Terus ditanya lagi sama Zakaria, mata yadhabu ilal masna'i. Terus mata kapan? Yadhabu dia akan pergi ilal masna'i, ke apa masna'? Masna' itu pabrik. Ya. Terus dia akan pergi ke pabrik kapan? Ya, pergi ke pabrik kapan? Masna'. Kata Musa, yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nis. Dia akan pergi pada jam sa'at tasi'ah wan nis, 9 lebih setengah. Jadi berapa? Setengah 10. Jadi wa itu menunjukkan lebih. As-sa'atu at-tasi'atu wa nis, wa itu menunjukkan lebih. Kalau kurang illa. Kalau kurang itu illah. Misalkan katakan as-sa'atu sabi'ah atau as-sa'atu tasi'ah illa nis, maka jam 7 kurang setengah 7 jadi. Gitu ya. Kalau lebih pakainya wa. Jadi pergi ke mana nih? Ke pabrik jam berapa? Jam setengah 10. Oh, padat jadwalnya nih Pak. Ya, ke pasar setelah subuh, balik jam berapa tadi? Kalau nggak jam 7 jam 8. Kemudian jam 8, 9, setengah 10, 1 jam setengah di rumah, sarapan, baca-baca koran, dengarkan radio, habis itu berangkat ke pabrik. Wa mata yarji'u min huna, terus dia kapan balik lagi dari sana? Dari mana nih? Dari pabrik. Setelah pergi ke pabrik, balik kapan? Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi, balik pada jam 1 lebih setengah. Jam berapa itu? Setengah 2. Awit tsaniyah, atau mungkin jam 2-an. Jadi balik lagi setengah 2 atau jam 2. Ya, setengah 2 atau jam 2. Ayat habu ilal masna'i marratan ukhra ba'da dhuhri,
Apakah dia pergi lagi ke toko atau pergi lagi ke pabrik marratan ukhra, sekali lagi, ba'da zuhur, setelah zuhur. Tadi kan pulang zuhur nih, ya pulang zuhur, ditanyain terus nanti setelah zuhur apakah dia pergi lagi untuk kali yang kedua, ya pergi lagi ke pabrik untuk kali yang kedua. Kata Musa, la, apalah, enggak, la yadhabu ba'da zuhri, beliau tidak pergi lagi setelah zuhur. Ya jelisuhuna, beliau duduk di sini, fi maktabihi, di mejanya, ba'da salatil asar, setelah salat asar. Jadi setelah salat asar, pokoknya beliau udah nggak kemana-mana lagi, udah pulang asar, setelah asar udah nggak pergi lagi, di rumah aja. Kerjanya berapa jam jadi Mas nih? Setengah 10. Kan berangkat setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, ya kurang lebih 4 sampai 5 jam lah. Kok bisa? Kita lihat lanjutnya. Kok cuma sebentar kerjanya? Pertanyaan Zakaria, kam amilan ya'malu fi masna'ikum, kam, berapakah amil pekerja, ya'malu yang bekerja, fi masna'ikum, di pabrik kalian. Jadi Hamid ini statusnya apa nih? Statusnya Hamid apa? Bos. Makanya berangkat setengah 10 nggak ada masalah. Ya. Berapa pekerja yang kerja di pabrik kalian? Tanya kepada Musa. Kata Musa, masna'una, pabrik kami, laisa bikabirin, nggak terlalu besar. Laisa, tidak, bikabirin, besar. Pabrik kami nggak besar kok. Ya malufihi, ya, yang bekerja di pabrik kami ada mi'atun, 100, wa khamsatun wa isrun, 25 amilan. Jadi pekerjanya 125 pekerja, wa muhandisani, dan 2 insinyur. Insinyurnya 2, pekerjanya berapa? 125. Insya Allah ini punya pegawai 125 ini. Hanya kalau nggak mau susah jadi bos, ya nggak bakal disuruh-suruh. Nah, kemudian kata Zakaria, as-sa'atul an, sekarang ini sudah at-tasi'ah, ada jam 9. As-sa'atul an, Masya Allah nih Zakaria lama juga ngobrol sama Musa ini. As-sa'atul an, as-sa'ah jam, al-an sekarang menunjukkan, at-tasi'ah 9, illa, apa tadi illa? Kurang, ruba'an 1/4. Jadi sekarang jam 9 kurang 1/4 nih. Wa ma raja abuka, dan bapakmu juga belum balik. Tadi balik jam berapa dari pasar? Jam 7, jam 8. Ini udah hampir jam 9 ini, kok belum balik ini bapakmu nih, mana ini? Gitu. Kata Musa, la'allahu yarji'ul yauma, ya la'allahu barangkali dia yarji'u akan kembali al yauma hari ini mutaakhiran, agak telat. Gitu ya, barangkali hari ini telat. Biasanya sih jam segini udah pulang gitu. Jadi kalau gitu Zakaria duduk di situ berapa jam? Kalau misalkan kita sekarang setengah 5 selesai subuh ya, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, 4 jam. Nunggu nih Hamid Pak. Ya, sambil cari info, bisa nggak ada lowongan kayak ini. Baik ya, Masya Allah. Sudah nih tergambar ceritanya, Mas Adri, tergambar ceritanya nih. Sekarang Mas, coba anak tanya dulu Mas. Mas Adri, anaknya Zakaria siapa namanya Mas? Anaknya Zakaria siapa namanya? Musa. Bener Pak Cahyo? Anaknya Zakaria namanya Musa? Hah? Anaknya Hamid. Anaknya Hamid. Nah, Zakaria. ya Zakaria nggak disebutkan anaknya di situ. Gitu ya. Jadi anaknya Hamid. Siapa anaknya Hamid? Musa. Oke. Pak Aris, tadi pekerjanya ada berapa Pak? Pekerja di tempatnya Hamid Pak, di pabriknya Hamid?
125 pekerja. Tapi Pak Egi, Hamid biasanya berangkat ke pasar kapan, Pak? Apa Pak presentasi akhir? Pergi ke pasar. Ba'da subuh ya, ba'da subuh ke pasar gitu ya. Terus Mas Aris, Zakaria ke rumahnya Hamid kapan? Ba'da sholatil fajri. Jadi setelah sholat fajar langsung ke rumahnya Hamid. Hamid itu budal, nggak nemoni gitu. Terus Rafid. Terus pabriknya Hamid tadi kecil apa besar? Tidak terlalu besar ya, pabriknya tidak terlalu besar. Berapa insinyur di dalamnya Pak Cahyo? 2 orang. Ada dua orang. Terus Mas Adri pulang dari pabrik jam berapa tadi Mas? Setengah 10. Hah? Pulang dari pabrik setengah 10? Pulang dari pabrik jam berapa si Hamid itu? Setengah 2. Setengah 2 atau jam? Setengah 2 atau jam 2? Setengah 2 atau jam 2. Kalau berangkat ya jam berapa Pak Rahmat? 10. Setengah 10? Setengah 10. Ya, kurang lebih lah seperti itu ceritanya. Gitu ya. Sudah? Tamarin. Latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut, PR. Ini pertanyaan ini antum jawab sesuai dengan cerita tadi. Contoh pertama, liziarati man. Li apa arti tadi? Untuk ziarah, mengunjungi. Man, siapa? Untuk mengunjungi siapakah? Zahaba Zakaria pergi. Ya, untuk mengunjungi siapa? Antum jawab. Zahaba li ziyarati siapa, begitu. Sesuai dengan cerita di sini. Ya. Mata zahaba, kapan dia pergi? Siapa dia nih? Zakaria. Nah, antum jawab semuanya ya. Sesuai dengan cerita, nggak boleh buat sendiri ya. Harus sesuai dengan cerita yang tertera di situ. Baik, lanjut. Sahih ma yali, benarkanlah kalimat berikut. Mas Pak Aris, Hamid adalah ibnu Musa. Benar atau salah? Hamid adalah ibnu Musa. Hamid itu adalah anaknya Musa. Benar apa salah? Benar. Benar nih. PJ Mas Aris, benar apa salah? Salah. Yang benar? Musa yang anaknya Hamid, gitu ya. Yang benar Musa anaknya Hamid. Pak Egi, yadhabu Hamidun ila suki ahyanan. Benar atau salah? Ahyanan apa arti ahyanan? Terkadang. Salah. Yang benar? Setiap hari. Dia setiap hari. Dia setiap hari berangkat. Masya Allah. Apa hadis Nabi? Barakallahu li ummati fi bukuriha. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umatku di waktu pagi. Maka pagi untuk usaha itu masuk itu. Ya. Yang dekat perumahan usahanya apa, Pak? Ya. Yang sesuai. Masya Allah. Tapi di Saudi katanya bukanya jam 10 Ustaz, tokonya. Kalau di Saudi, iya. Kalau yang kita lihat di Yaman itu, yang kita lihat di Yaman itu pagi itu rata-rata Yaman tidur. Yaman pagi itu tidur. Ya. Bangunnya nanti mulai kerip-kerip terbuka itu mulai pasar itu mulai. Tapi kalau pasar itu mulai jam 7. Ya. Jam itu. Tapi kalau bufia itu kayak warung kopi begitu, itu ada dari setelah subuh tuh ada warung kopi pas dingin gitu kan, dingin suasananya kan, minum yang hangat tuh Masya Allah itu. Gitu ya. Tapi kalau yang kayak tokonya, matamnya
warung-warung yang besar-besar itu nanti setengah 8, jam 9 itu baru mulai. Gitu ya. Ya. Gitu. Tapi Masya Allah. Tapi memang kalau memang usaha setelah subuh itu pas pasar di sini ada pasar Kriak nggak? Pasar Kriak. Pasarnya itu cuma sebentar toh, Pak. Ketipan setut gitu. Ya. Dia cuma buka paling antara jam setengah 6, jam 6 selesai dah gitu ya. Terus setengah 7 rame, bret, abis itu habis gitu. Wis lanjut. Tapi Pak Cahyo, yadhabu Hamidun ilal masna bisa atithaminah wanis. Kota yang benar. Tasik wahusun. Tasik wanis ya, tasik wanis. Paris. Yadhabu Hamidun. Yadhabu artinya apa Paris? Pergi. Hamid, si Hamid ilal masna ke pabrik. Ba'da salati dhuhri aidan. Hamid pergi ke pabrik setelah sholat duhur juga. Benar apa salah? Salah, betul ya, salah. Yang benar setelah duhur udah nggak balik lagi. Pak Rahmat, yajlisu fil baiti ba'da salatil asri. Dia duduk di rumah setelah salat asar. Sahih, oke. Fit, masna'u hamidin kabiru. Salah langsung David ini. Yang benar apa Fit? Laisa bi kabir. Taib, Masya Allah. Jadi kita kalau untuk bahasa Arab itu kita harus secara seksama antara arti dengan mendengar itu langsung set masuk terjemahan begitu. Jadi langsung set diterjemahkan. Jadi Anda pernah itu kirim nasihat dari Syekh Sulaiman Rohaili ke grup keluarga kan, Anda kirim ke grup keluarga. Terus adik Anda komen, "Bu Yo diartikan," gitu. Tak jawab, Anda jawab, "Gak tahu tadi pas Anda setel langsung keluar tuh artinya," gitu. Pas Anda setel artinya sudah apa? Sudah secara otomatis keluar gitu. Gak tahu mereka nyetel kok nggak keluar artinya. Paham maksudnya, Pak? Iya. Apa maksudnya, Pak? Ya pas yang Anda dengar tahu artinya sudah. Artinya langsung keluar ya, translate-nya keluar langsung. Mereka enggak. Karena paham bahasa Arab jadi tahu artinya. Ya, mereka nggak paham ya, bingung apa iki karepe. Baik, Masya Allah. Nasihatnya Syekh Sulaiman Rohaili itu yang pertama kepada para suami, hendaknya suami itu jadi suami yang lemah lembut, penyayang, loman. Ya, loman itu kata beliau. Ya, kalau memang istri membutuhkan sesuatu yang mubah, yang tidak berlebihan, turuti aja. Ya, misalkan pengen check out Shopee tanggal bagus, turuti kalau memang tidak berlebihan, gitu ya. Check outnya 2,5 juta ya, munting Pak. La haula wala quwata illa billah. Tapi perhatikan Bapak tulis, ini kita akan masuk kaidah yang baru. Ini kurang mundur ini bisa kelihatan Mas? Hah? Gimana Pak? Oh, sampean juru syuting kok Pak? Sudah? Aman? Nah, sekarang kita akan dikenalkan sama beliau pembahasan tentang fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Kita akan dikenalkan dengan kata kerja. Lah, kata kerja di sini beliau menjelaskan ada 2. Ada al-madhi dan ada
al-mudhari. Ada fi'il madhi dan ada fi'il mudhari. Kalau madhi maknanya telah. Ya, kalau madhi itu maknanya telah. Kalau madhi maknanya telah. Kalau mudhari itu maknanya sedang atau akan. Kalau mudhari maknanya sedang atau akan. Sudah. Kalau madhi tadi maknanya apa Pak Aris? Telah. Kalau mudhari sedang atau akan. Ya, sedang atau akan. Jadi misalkan kita buat contoh begini. Dhahaba. Apa artinya? Telah pergi. Dia, seorang laki-laki, telah pergi. Sudah. Kalau fi'il mudhari'nya itu bunyinya begini. Yadhabu. Dhahaba yadhabu. Perhatikan. Untuk mengetahui kata tersebut adalah fi'il mudhari, inisialnya ini loh. Diawali dengan ya. Dan nanti banyak lagi yang lain, tapi untuk saat ini ya dulu. Jadi kalau kita mendapatkan fi'il diawali dengan ya, itu inisial kalau dia fi'il mudhari. Maka misalkan kita mengatakan begini. Pada contoh ini, dhahaba aliyun. Maka artinya apa? Cara pengertian untuk bahasa Indonesia ini kan kalau secara bahasa Arab ini kan apa? Ini P, ini S, iya kan? Jadi kan P S. Dan dalam bahasa Indonesia nggak ada PS. Maka cara pengertiannya kembali kepada kaidah Indonesia, yaitu S P. Maka cara mengartikannya mana dulu? Ali telah pergi. Ya, Ali telah pergi. Sudah. Sama juga kalau di sini kita buat, ya kita buat yadhabu aliyun. Cara mengartinya gimana? Ali akan atau sedang pergi. Ya, Ali akan atau sedang pergi. Dilihat kondisinya. Ya, kalau bahasa kita mungkin OTW gitu. Ya, ini kan OTW itu kan lagi perjalanan atau sedang mau berangkat, baru selesai mandi. Di mana posisi OTW? Ya kan masih mau berangkat. Akan atau sedang. Nah, ini fi'il mudhari. Ya. Jadi nanti di dalam membuat kalimat itu harus diperhatikan antara madhi dengan mudhari. Kalau memang kejadiannya telah terjadi, maka kita mengucapkannya dengan fi'il madhi. Tapi kalau kejadiannya baru akan terjadi atau sedang terjadi, maka pakai fi'il mudhari. Sudah nih. Contoh misalkan Muhammad itu baru mau pergi. Muhammad itu baru mau pergi ke pasar. Muhammad akan pergi ke pasar. Kita pakai bahasa Arab begini. Zahaba Hamidun. Hamid mau pergi ke pasar atau Hamid akan pergi ke pasar. Benar apa salahnya bahasa Arabnya? Salah. Salahnya di mana Mas Adri? Masih mudhari karena pakai fi'il. Ya, harusnya pakai fi'il. Ya, harusnya pakai fi'il apa? Mudhari. Pakai fi'il mudhari, bukan pakai zahaba tapi pakai yadhabu. Ya, pakai fi'il yadhabu, bukan pakai zahaba tapi pakai yadhabu. Dan keseringannya kita Indonesia yang ngobrol itu suka lebih gampang pakai fi'il zahaba ketimbang yadhabu. Maka di dalam doa berbuka puasa, di antara doa berbuka puasa ada bunyi lafadznya gini. Ya, zahaba al-dhama'u. Zahaba al-dhama'u. Apa dhama? Apa dhama? Rasa
haus. Maka kan apa? Ketika minum set bacalah dhahabadh dhama, telah pergi dahaga. Sudah pergi belum? Sudah, sudah buka puasa, sudah pergi dia. Maka pakai dhahaba, bukan dia dhahabu. Pakai dhahaba. Gitu ya, pakai dhahaba. Itu maknanya. Kenapa kok datangnya pakai fiil? Berarti kalau mau minum ya haba gitu ya? Enggak. Enggak. Jadi maknanya bukan. Ya, kalau baru mau minum enggak kan maksudnya kan bismillah. Kan gitu. Bismillah. Berapa? Dhahabat dhama'u gitu ya. Wa batalatil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Ini di antara doanya ya, di antara doakan doa yang lain. Kita nggak bahas masalah doanya sahih nggak sahih, nggak bahas. Baik. Telah sudah berlalu. Ya, sudah berlalu, sudah terjadi. Itu ya, sudah terjadi. Contoh lagi misalkan di dalam Al-Qur'an. Coba dalam Al-Qur'an kita ambil mungkin dalam surat Al-Baqarah, kita lihat dulu. Nah, contohnya mungkin di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7. Punya ayatnya gini. Khatamallahu ala qulubihim. Lanjutin ya. Mana fiilnya di sini? Khotama. Lihat fiilnya, lihat depannya nggak ada ya-nya ya. Nggak ada ya-nya, maka itu inisial kalau fiil tersebut fiil apa? Madhi. Maka artinya khotama itu kan artinya menutup. Ya, coba dilihat terjemahannya Pak apa? Mas Hadri. Khataman. Ayat ke-7 Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati. Mengunci kan? Ya, mengunci. Ya, khotama itu menutup dan mengunci. Ini kan konteks ayatnya. Kalau kita lihat itu, konteks ayatnya kan awal ayat Al-Baqarah itu kan menjelaskan tentang sifat orang mukmin. Ya, dari ayat pertama sampai ayat kelima itu konteksnya ayat orang mukmin. Kemudian ayat ke-6, ke-7, ya, ayat ke-6 dan ke-7 itu konteksnya untuk orang kafir. Sedangkan ayat 8 sampai beberapa ayat setelahnya itu menjelaskan tentang orang-orang munafik. Lah, pada orang kafir Allah mengatakan khotama. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengunci. Jadi maknanya Pak, hatinya mereka itu benar-benar telah dikunci. Jadi kejadiannya telah terjadi sehingga Pak, orang kafir tidak bisa menerima hidayah. Kenapa? Karena Allah telah kunci hatinya. Ini Allah telah kunci hatinya, akhirnya hidayah bagaimanapun disampaikan kepada mereka tidak akan bisa. Maka ayat sebelumnya ayat apa? Ayat setelahnya apa? Ya, ayat sebelumnya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kan gitu. Sesungguhnya orang-orang kafir ya sama saja bagi mereka. Apakah kamu berikan peringatan kepada mereka atau tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Allah sebutkan alasannya. Karena Allah telah menutup. Gitu lah, karena telah menutup. Sudah. Ini untuk fi'il madhi. Kalau untuk fi'il mudhari itu juga bentuknya banyak ya. Ini kan diantara cirinya ya yadhabu. Untuk fi'il mudhari itu maknanya sedang atau akan. Dan nanti disesuaikan dengan konteksnya. Kapan bermakna sedang, kapan bermakna akan. Contoh misalkan pertanyaan Zakaria tadi kepada si Musa. Kan beliau tanya, ya, ayadhabu ila suki kulla yaumin. Pakai yadhabu kan? Ayadhabu ila suki kulla yaumin. Apakah dia di situ akan atau sedang? Ya, kan bisa diartikan dua secara asal. Apakah dia
Ya, akan. Kalau akan kan baru mau dikerjakan. Ya, apakah dia pergi? Kalau kita orang Indonesia kadang nggak pakai sedang atau akan, itu susahnya. Ya, apakah dia pergi? Yang ana mau ingin jelaskan di sini, di atas pakai dhahaba, di bawah pakai habu. Kenapa? Dikarenakan dhahaba kan Musa menceritakan kalau bapaknya sudah pergi, maka pakainya dhahaba. Sedangkan pakai yadhabu maknanya apa? Apakah dia akan pergi, gitu loh. Kan nanya, apakah dia akan pergi ke pasar setiap hari? Kan begitu. Apakah dia akan pergi ke pasar setiap hari? Makanya fi'il mudhari. Begitu ya, pakai fi'il mudhari. Paham ya? Baik, kembali ke papan tulis lagi. Jadi begini ya, fi'il madhi, fi'il mudhari. Dan fi'il madhi ini sudah kita lewati. Tasrifannya juga sudah kita lewati. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahaba, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Oke. Lah, untuk fi'il mudhari sendiri, untuk fi'il mudhari itu ya cara melihatnya pertama ya, kalau fi'il madhi itu 3. Sudah, fi'il mudhari ketambahan ya. Misalkan antum melihat dalam Al-Qur'an ayat kedua, ayat ketiga Al-Baqarah, Mas, ayat ketiga bunyinya alladzina ini ya, alladzina yu'minu. Nah, lihat ada ya di depannya. Ada ya di depannya. Ini inisial. Bahwasanya yu'minun ini adalah fi'il apa? Madhi atau mudhari? Mudhari. Dia fi'il mudhari. Ya. Jadi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Orang bertakwa adalah alladzina, orang-orang yang mereka itu akan, gitu loh, mengimani sampai akhir ayat, gitu ya. Jadi ketika disampaikan ini, disampaikan itu, masalah perkara gaib, mereka langsung akan apa? Mengimani. Itu sifatnya orang mukmin. Jadi orang mukmin nggak ada mosok sih, nggak ada mosok sih. Langsung apa? Yu'minuna bil ghaibi. Orang mukmin adalah orang-orang yang mereka apa? Yu'minuna bil ghaibi. Karena masalah gaib itu kaitannya bukan akal, tapi kaitannya apa? Iman, keyakinan hati. Ya, keyakinan hati. Kalau pakai akal nggak masuk. Ya, nggak masuk. Perkara gaib itu nggak bisa dimasukkan dengan akal. Gimana gaib? Gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya, sesuatu dengan yang tidak bisa dilihat kemudian mau kita pakai akal, nggak bisa. Akhirnya muncullah orang-orang yang mereka menggunakan akal apa? Mereka mengatakan bahwasanya neraka dan surga itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak terlihat. Muncullah orang-orang ateis yang menggunakan akal mereka bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Dengan alasan apa? Kalau seandainya ada, harusnya bisa terlihat. Tuh nggak bisa terlihat, maka apa? Nggak ada. Itu menggunakan akal. Orang mukmin enggak. Orang mukmin dia langsung apa? Allah itu ada. Nggak kelihatan. Kalau Allah katakan ada, ya sudah ada. Ya, karena nggak mesti sesuatu yang nggak terlihat itu tidak ada. Buktinya apa? Listrik. Ya, kan nggak ada sinyal gitu ya. Tapi ada. Walaupun nggak terlihat tapi ada. Angin banyak. Ya, gitu. Maka orang kalau sudah orang mukmin itu begitu. Orang mukmin itu pokoknya sami'na wes gitu, sami'na. Pakai yu'minun. Dan yu'minun ini termasuk di antara makna fi'il mudhari itu apa? Keimanannya akan terus di-upgrade gitu, terus beriman lagi, terus beriman. Istimror, lanjut lagi, enggak hanya sekali. Itu fi'il mudhari. Jadi keimanannya itu akan terus berkelanjutan. Ini di antara makna fi'il mudhari. Sudah. Lanjut. Kita lihat kitab. Bisa dibedakan ya antara fi'il madhi dengan mudhari. Kalau di Al-Qur'an ya ciri-cirinya bisa dibedakan insyaallah sudah ya.
Ta'ammal al-amthilah al-atiyah. Perhatikanlah kata atau contoh-contoh berikut. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-madhi dhahaba aliyun ilal madrasati amsi. Ali telah pergi ke sekolah kapan? Kemarin. Jadi kejadian sudah terjadi. Qara'a Ismailu al-Quran. Ismail telah membaca Al-Quran. Jadi apa? Sudah selesai. Kalau pakai fi'il madhi itu sudah selesai. Ghassala ar-rajulu sayyaratahu. Laki-laki itu mencuci mobilnya. Jadi ketika dikabarkan seperti ini, nyucinya sudah selesai atau belum? Sudah. Karena pakai fi'il madhi. Yadhabu aliyun ilal madrasati kulla yaum. Ali akan pergi ke sekolah setiap hari. Karena kan baru akan, setiap hari kan belum terjadi. Baru hari ini, terus lagi besok lagi, terus begitu. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaum. Ismail akan membaca Al-Qur'an setelah salat fajar setiap hari. Jadi kondisinya akan membaca Quran setiap fajar, dia akan baca. Yaksilur rajulu, laki-laki itu mencuci sayyaratahu, mobilnya kapan? Kulla usbu'in, setiap hari. Usbu setiap minggu. Ya, Masya Allah, setiap hari kinclong gitu. Lalat lewat jatuh gitu. Sudah nih. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan perbedaan antara apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi itu telah, kalau fi'il mudhari sedang atau akan. Ya, sedang atau akan. Cirinya apa tadi Pak Aris? Fi'il mudhari ada ya-nya. Depannya ya, ya-nya di depan. Kemudian PR selanjutnya, ini terakhir. Ya, Rafid sudah panas juga ini duduknya. Ta'ammalil amthilah ta'ammalil amthilah. Perhatikan contoh. Ini penjelasan insya Allah di pekan depan. Ta'ammalil amthilah. Perhatikan contoh. Waktub, dan tulislah mudhari al-af'al. Mudhari'nya fi'il al-atiyah berikut. Kita suruh buat fi'il mudhari'nya. Lah, fi'il mudhari'nya itu ada 4 versi di sini. 1, 2, 3, 4. 4 kan? Beda-beda. Yang kelompok A ke bawah semua itu huruf yang ketiga dibaca dhammah. Kataba, yak, tubu. Kalau dakhala, cara mengharokatinya sama. Misalkan, perhatikan Pak Tulis. Cara mengharokatinya begini. Kan apa yang di atas itu Pak? Kataba ya. Yak, gini. Lihat ini. Perhatikan. Kita harus tarik garis sama. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, ini kelompok keempat. Empat huruf kan? 4 huruf kan? Ini huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat. Dan nanti cara mengharokatinya harus sama. Misalkan kita punya kata dakhala, kemudian fi'il mudhari'nya begini. Maka cara pertama, huruf yang pertama diharokatnya apa? Huruf yang kedua sukun. Huruf yang ketiga ini kan dhammah. Huruf yang keempat, maka jadinya yadkhulu. Itu untuk kelompok pertama. Kalau kelompok yang kedua, jalasa yajlisu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Di huruf keberapa? Di huruf ketiga. Kalau ini dhammah, kalau itu apa? Dan nanti ke bawahnya semua sama. Kalau roka'a jadi kalau ghasala jadi yaghsilu. Gitu ya. Ingat ya cara menambahkannya. Perhatikan cara buat fi'il mudhari'nya. Antum tulis asalnya katabakan kaf ta ba. Gini kan? Terus tambah ya di depannya. Set. Kasih titik.
Sudah ini, jangan lupa titiknya, kasih titik. Harokatnya disamakan dengan kolomnya nomor 1. Kalau dia sama jadi yaktubu. Ghasala, antum buat juga set gha, ghain, sin, lam. Ditambah apa tadi? Ya, depannya set. Kasih harokat sesuai dengan temennya. Jadi yaksilu. Yang keempat, zahaba yazhabu. Mana bedanya Pak Egi? Apa di situ huruf ketiganya? Fathah. Jadi kalau roka'ah yarka'u. Roka'ah yarka'u. Baik. Yang keempat ini beda, sami'a yasma'u. Bedanya apa? Fi'il madhinya berbeda, fi'il mudhari'nya juga berbeda. Kalau standarnya kan dhahaba, ghasala, kemudian jalasa, fathah semua kan? Kalau untuk ini yang keempat, yang fi'il madhi huruf keduanya di kasroh, sa, mi, a. Fi'il mudhari'nya sama seperti yang nomor 3, yas, ma, u. Contohnya fahima jadi apa? Fahima hamu. Laiba abu. Dan yang butuh antum ingat, nggak bisa kelompok lain antum masukkan di kelompok lain. Misalkan antum ambil hafidhah, antum ikutkan di kataba, nggak bisa dia. Itu sudah temennya sendiri-sendiri. Sudah punya apa? Kelompoknya masing-masing, jadi nggak boleh ditukar-tukar. Selamat terus. Ya, sudah ini nggak boleh tukar-tukar. Kenapa? Karena ini sifatnya samai. Apa itu samai? Dari sononya dengarnya begitu ya sudah, nggak boleh dibuat-buat sendiri. Gitu ya, nggak boleh dibuat-buat sendiri. Ini ikut kelompok ini. Nanti dengan terus dia. Makanya ada yang namanya pelajaran apa Mas Aris? Pelajaran apa untuk ini Mas? Pelajaran sorof. Ada pelajaran sorof dia. Di sini kan beliau cuma menyebutkan 4. Itu kalau di Bradley lebih banyak sekali. Bukan lebih banyak sekali. PR-nya ini ya, antum cuma buat fi'il mudhari'nya. Besok baru akan jelaskan lagi fi'il mudhari' itu harus bagaimana, harokat akhirnya, apakah bisa berubah. Insyaallah besok lagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.